Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Agus Sukito, guru dari Madrasah Aliyah Pesantren Ummu Sabri Kendari. Kepada adik-adik sekalian, siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah yang sama berbahagia, hari ini kita akan kembali belajar bersama melanjutkan materi mengenai tentang akhlak terpuji, di mana untuk materi kita hari ini lebih kepada materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai tentang adab berpakaian, lalu dilanjutkan dengan adab berhias. Nah, sekarang ini kita melanjutkan pada bab mengenai tentang materi adab dalam perjalanan. Nah, untuk materi adab dalam perjalanan ini tidak jauh berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Kita mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai tentang pengertian adab perjalanan, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Lalu selanjutnya kita juga mempelajari mengenai tentang adab atau bentuk-bentuk dalam adab perjalanan, yang dimulai dari adab sebelum berangkat, lalu adab ketika di perjalanan, dan adab ketika kita kembali dari perjalanan. Dan yang terakhir, materi ini ditutup dengan pembahasan mengenai tentang nilai-nilai positif atau hikmah ataupun manfaat dari adab perjalanan sendiri. Nah, baik adik-adik sekalian, kita memulai materi pelajaran hari ini dengan mempelajari bersama tentang pengertian adab perjalanan. Dari aspek bahasa, adab perjalanan ini diambil dari akar bahasa Arab, yaitu rihlah. Nah, rihlah ini juga bisa disambungkan dengan kata safar, artinya adalah perjalanan itu sendiri. Lalu selanjutnya dari aspek bahasa, di dalam bahasa Indonesia ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga dijelaskan mengenai tentang makna perjalanan, yaitu cara atau gerakan berjalan atau bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk suatu tujuan. Itu pengertian ada perjalanan dari aspek bahasa. Lalu selanjutnya dari aspek istilah, ada perjalanan ini diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Nah, ini mengenai tentang pengertian dari ada perjalanan itu sendiri. Di pembahasan ini juga mengenai tentang adab perjalanan, kita tentu harus mempelajari mengenai tentang bentuk-bentuk adab perjalanan. Adab ini maksudnya adalah etika, tata krama. Jadi tidak bisa kita melakukan perjalanan tanpa ada rambu-rambu atau kaidah yang mengatur mengenai tentang adab dalam perjalanan kita. Di antaranya yang pertama adalah adab sebelum berangkat. Nah, adab sebelum berangkat untuk melakukan perjalanan ini, misalkan ketika kita keluar dari rumah, dimulai dengan pamitan atau meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua kita atau orang yang ada di dalam rumah kita. Lalu apabila mengadakan perjalanan jauh, maka pamitan itu tidak hanya sekedar kepada orang-orang yang ada di dalam rumah kita atau keluarga kita, tapi perlu juga kita berpamitan kepada tetangga sebelah kanan kiri kita. Ya, paling tidak untuk memberikan informasi mengenai tentang tujuan kita melakukan bepergian yang jauh dalam waktu yang lama atau waktu tertentu. Dan sebelum kita meninggalkan rumah, kita dianjurkan untuk membaca doa terlebih dahulu. Doa ketika kita keluar dari rumah biasa kita bunyikan dengan Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Lalu selanjutnya, adab yang lain ketika kita sudah melakukan perjalanan atau sementara di dalam perjalanan ini, misalkan kita menggunakan kendaraan, maka kita harus atau dianjurkan membaca doa seperti halnya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yang berbunyi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal barri wat taqwa wa minal amali ma tardha. Artinya adalah,
Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, takwa, dan amal yang engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Nah, itu doa ketika kita dalam perjalanan. Lalu ketika kita sudah sampai di tempat tujuan, atau kita sudah sampai di tempat di mana kita tuju dalam perjalanan itu, kita juga dianjurkan untuk membaca doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Artinya, ya Allah, saya mohon kepadamu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada di dalamnya. Saya berlindung kepadamu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya serta kejahatan yang ada di dalamnya. Mengapa kita selalu dianjurkan untuk berdoa mulai dari awal, lalu di tengah proses perjalanan sampai ketika kita sudah sampai di tempat tujuan itu? Semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah, untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita dalam perjalanan misalkan melihat sesuatu yang indah, yang elok, nah kita disunahkan atau dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah, misalkan seperti subhanallah. Dan kita tidak boleh terlalu banyak bergurau, tapi kita harus mempergunakan kesempatan perjalanan itu untuk tadabbur terhadap ciptaan Allah. Yang tidak kalah pentingnya adik-adik, harus kita perhatikan dalam akhlak perjalanan adalah ketika menikmati makanan atau minuman di perjalanan, hendaknya ketika selesai makan atau minum, kita harus membuang sampah sisa dari makanan dan minuman kita itu di tempat yang selayaknya, yaitu tempat sampah. Nah, hal lain juga yang mengatur mengenai tentang tata krama kita dalam perjalanan adalah misalkan ketika kita dalam perjalanan dengan berjalan kaki. Nah, biasanya kita ini berjalan kaki ya. Adapun tata keramanya atau adabnya diantaranya adalah kita berjalan di sebelah kiri kalau di Indonesia ya. Nah, kalau di luar negeri bagaimana? Kita sesuaikan dengan aturan yang bersangkutan atau aturan yang diterapkan di negara tersebut. Lalu selanjutnya kita tidak boleh saling berkejar-kejaran di jalan atau berteriak-teriak bahkan dengan suara yang sangat keras sehingga mengganggu orang pemakai jalan yang lain. Lalu apabila kita berjalan secara berkelompok, kita jangan mengganggu atau menghalangi pengguna jalan yang lain. Sudah pasti itu mengganggu, bahkan nanti terjadi keributan. Nah, ini harus kita hindari. Selanjutnya, jika kita menemukan benda-benda berbahaya di tengah perjalanan kita itu, misalkan paku, pecahan kaca, dan lain sebagainya, ya mari sama-sama kita ambil benda yang berbahaya itu dan kita buang di tempat sampah. Ketika kita berjalan kaki, jika ada trotoar, sebaiknya kita menggunakan fasilitas trotoar itu. Atau ketika kita hendak menyeberang jalan, hendaknya kita menyeberang jalan di tempat-tempat yang lebih aman, tidak berjalan di tempat di mana banyak lalu lalang kendaraan yang lewat. Termasuk juga kita bisa berjalan di zebra cross atau jembatan penyeberangan, jembatan yang biasanya ada di kota-kota besar. Nah, itulah mengenai tentang tata krama atau adab di dalam perjalanan, entah menggunakan kendaraan atau ketika kita dengan berjalan kaki. Selanjutnya ketika kita kembali dari perjalanan, pulang ke rumah kita, pulang ke tempat kita ini, sebagai ungkapan rasa syukur atau terima kasih kita kepada Allah, kita dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah, syukur kepada Allah, terus kita sujud syukur, bahkan kita melakukan sholat sunnah sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Yang terakhir, materi kita hari ini mengenai tentang adab atau tata krama perjalanan. Tentu kita bisa mengambil hikmah, mengambil nilai-nilai positif di dalam kita melakukan perjalanan. Salah satunya menurut Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat bersafarlah atau berpergianlah melakukan perjalanan, karena di dalam safar atau perjalanan itu sesungguhnya kita dapat
memiliki keuntungan atau mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan perjalanan ini diantaranya apa saja adik-adik? Yang pertama, di dalam melakukan perjalanan dapat menghibur diri dari kesedihan. Nah, kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang galau, gelisah, khawatir, banyak masalah, bahasa sekarang ini refreshing atau outing. Itu salah satu manfaat atau keuntungan kita melakukan perjalanan. Yang kedua, perjalanan atau safar ini menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha. Tapi harus kita ingat, untuk melakukan perjalanan ini jangan kita niatkan untuk mengambil hak orang lain tanpa seizin orang yang punya benda itu sendiri. Jadi perjalanan kita niatnya untuk melakukan hal yang baik, bukan untuk melakukan hal yang buruk. Selanjutnya, keuntungan lain yang dapat kita peroleh adalah melalui safar atau perjalanan dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Misalkan bagi kalian yang sementara ini melakukan tolabul ilmi atau menuntut ilmu, nah itu salah satu bagian daripada manfaat atau keuntungan melakukan perjalanan kemana? Ke majelis ilmu, ke pondok pesantren, ke sekolah, ke madrasah, atau ke tempat-tempat yang memiliki manfaat yang jelas. Nah, selanjutnya manfaat yang lain adalah dengan safar seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan atau budaya, adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat atau orang-orang di tempat yang dimana kita kunjungi itu. Dan yang terakhir, setidaknya manfaat dari nilai positif dari perjalanan adalah dapat menambah wawasan serta bahkan kawan relasi serta mempererat dan menyambung silaturahmi yang baik dan yang mulia. Nah, itu mengenai tentang nilai positif atau hikmah tentang ada perjalanan ini. Nah, untuk pertemuan kita hari ini adik-adik, untuk sementara cukup sekian mengenai tentang materi adab dalam perjalanan. Semoga pertemuan kita yang singkat ini mendapatkan keberkahan, membawa barokah serta manfaat, dan mari sama-sama kita amalkan, kita implementasikan, dan kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ketika kelak nanti kita melakukan perjalanan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saja adik-adik sekalian, tetap semangat. Banyak kesalahannya Pak Guru itu berasal dari diri Pak Guru pribadi, dan apabila ada manfaat yang bisa diambil, semata-mata itu petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.